Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini setelah melewati bulan Ramadan dan kita sampai di tanggal 17 April bertepatan dengan 19 Syawal, kita masih diberi kemampuan dan juga kemauan untuk mengisi amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita dalam kesempatan dengan amalan yang insya Allah akan mendatangkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada malam hari ini meneruskan pembahasan terkait dengan Quran Surat Al-An'am ayat 10 sampai ayat 11. Kalau kita lihat sekarang pertemuan keempat yaitu di Surat Al-An'am. Pertemuan pertama tentang bagaimana bukti kekuasaan Allah sebagai Khalik. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan cahaya dan juga kegelapan sebagai pencipta. Allah pun menciptakan kita pada ayat keduanya dari tanah. Dan Allah pun mempertegas bahwasanya Allah lah yang menjadi ilah sesembahan di langit dan juga di bumi. Lalu ternyata pada pertemuan kedua terkait bagaimana sikap orang-orang yang mendapatkan ayat-ayat dari Allah, mendapatkan kisah dari Allah, ternyata banyak sekali penentangan. Yang pertama mereka bersifat mu'ridin, yaitu cuek, pasif. Yang kedua kadzabu, mereka mendustakan. Dan yang ketiga yastahziun, mereka memperolok-olokkan. Disusul ayat ke-6-nya terkait bagaimana akhir dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan akibat memperolok-olokkan. Dilanjutkan pada ayat ke-7, ke-8 dan ke-9 bagaimana bukti mereka memperolok-olokkan. Mereka banyak meminta, banyak memohon, banyak juga bertanya yang tujuannya bukan untuk meminta jawaban, bukan untuk meminta tuntunan, tapi untuk memperolok-olokkan. Diturunkannya malaikat, diturunkannya kitab. Maka pada ayat ini pun Allah memberikan hiburan. Ternyata hakikat hiburan itu bukan hura-hura, bukan dengan bernyanyi, bukan dengan pesta-pesta. Karena hakikat dari hiburan itu adalah bagaimana seseorang menyikapi suatu masalah, ternyata itu bukan suatu masalah. Kalau misalkan kita, aduh besok harus bekerja, orang lain mah libur, tapi kita hibur, alhamdulillah kita besok bekerja. Berapa banyak orang yang masih mencari pekerjaan. Nah itu kan menghibur. Oh iya ya, justru seperti itu. Memberi hiburan teh bukan diajak untuk pesta-pesta, untuk hura-hura, tapi bagaimana diberikan pengertian. Begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad, bukan hura-hura, bukan pesta-pesta, tapi memberikan pola pikir, memberikan hiburan agar tes ke dalam hati, oh iya ya, berapa banyak orang yang lebih susah dari kita. Maka sebelum kita kaji lebih dalam, maka kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat 10 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sakhiru
mukadzibin. Ya, kita terjemahkan. Walaqad dan sungguh istuhzi'a telah diperolok-olokan birusulin beberapa rasul min qablika sebelum kamu fahaqa maka turunlah billadzina sakhiru kepada orang-orang yang mencemooh minhum di antara mereka makanu balasan bihi atas dengannya yastahziun mereka memperolok-olok. Kul katakanlah siru berjalanlah kamu fil ardi di muka bumi summang duru kemudian perhatikanlah kaifa bagaimana kana keadaan akibatu kesudahan al-mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Nah, ayat ini pun merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah, yaitu Ghairil al-Maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Maka Al-Quran kan sifatnya menjelaskan. Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Quran, maka dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu menjelaskan surat Al-Fatihah. Maka salah satu yang kita bahas merupakan gambaran dari orang-orang terdahulu, yaitu orang yang al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa qauluhu dan firman-Nya walaqadistuhzi'a birusulin dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul min qablika sebelummu, menunjukkan ini adalah keadaan Nabi yang memang senantiasa diperolok-olokkan oleh kaumnya yang menentang. Bagaimana hati beliau sangat hancur, sangat sedih, sangat terpukul ketika menyampaikan risalah dari Allah, tapi yang beliau terima adalah olok-olokan. Olok-olokan tentu saja berupa perkataan, berupa mental, berupa sikap, dan juga berupa fisik juga. Maka beliau pun tentu saja merasakan hal yang sangat sedih sekali, karena beliau pun manusia. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberikan hiburan, memberikan gambaran. Bukan kamu saja yang merasakan olok-olokan itu, beberapa rasul pun oleh kaumnya sendiri telah diolok-olokan pula. Fahaqa billadzina sakhiru maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh, ya. Turunlah kepada orang-orang yang mencemooh minhum di antara mereka, yaitu mereka yang diberikan risalah, diberikan keterangan, diberikan bukti-bukti yang nyata, maka nubihi apa berupa azab yang dulu mereka olok-olokan. Artinya mereka menemui kesudahan, yaitu pembinasaan. Disusul pada ayat berikutnya. Maka di sini penjelasan Imam Ibnu Katsir, hada tasliyatun, ini mengandung hiburan. Ayat ini mengandung hiburan li rasulihi, yaitu kepada utusannya, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi takdzibi, terkait dengan pengingkaran, pendustaan, mangkadzabahu, dari orang-orang yang mendustakan beliau, min qaumihi, dari kaumnya. Wa wa'dun lahu, dan juga ayat ini mengandung wa'dan. Wa'dun itu adalah janji, lahu bagi rasulnya, walil mu'minina bihi, dan juga bagi orang-orang yang mukmin,
yang beriman bihi kepada Allah. Jadi selain mengandung hiburan juga mengandung janji. Apa janjinya? Bin nusroti, berupa kemenangan, wal akibatil hasanati, dan juga akibat yang baik, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Itulah ya makna ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, mengandung hiburan, jangan kamu sedih. Zaman dulu juga Pak Rasul mendapatkan perlakuan yang sama. Maka dijelaskan dengan ayat-ayat Allah. Dan sungguh disebut diterangkan, walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus min qablika, sebelummu wahai Muhammad, fisyail awalina, kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min rasulin, seorang rasul, illa kanu bihi, melainkan keadaan mereka terhadap rasul itu yastahziun, selalu memperolok-olokkan. Nah, di ayat Quran surat Al-Hijr ayat 10 dan 11 juga sama 10-11 juga ya. Sama ternyata, tidaklah datang, tidaklah diutus seorang rasul melainkan senantiasa diolok-olok. Ini pun ternyata tidak terjadi kepada Nabi saja, tapi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam berdakwah, dalam beramal pasti menemukan olok-olokan, pasti akan menemukan olok-olokan dari orang yang berbeda, baik berbeda pendapat, berbeda dalam tata cara, mungkin akan menemukan olok-olok dari mereka. Dan dijelaskan beberapa kaum yang senantiasa mengolok-olok para utusan Allah. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 42 Allah berfirman, wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqad kadzabat, sungguh telah mendustakan qablahum, terhadap rasul-rasul sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, wa Adun, dan kaum Ad, wa Samud, dan kaum Samud. Sebelum mereka teh orang Quraisy. Jadi sebelum orang Quraisy mengolok-olok kamu, dulu juga ada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, dan kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud. Kenapa diterangkan 3 kaum ini? Yang pertama, karena ketiga kaum ini merupakan kaum yang lokasinya tidak jauh dari orang-orang Quraisy. Kan kaum Ad dan kaum Samud teh orang Arab, tapi Arab yang sudah dibinasakan. Nah, di sini ada 3, maka sesuai dengan surat Al-Hajj ini ada 3 yang diberikan contoh. Tapi banyak, hakikatnya banyak ya, umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabinya. Tapi di sini sebutkan 3 ya, mewakili. Yang pertama, pembangkangan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 61, qalal mala'u, pemuka-pemuka min qaumihi, dari kaumnya berkata, inna, sesungguhnya kami, lanaraka, benar-benar melihatmu wahai Nuh, fi dolalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ya pemuka-pemuka orang-orang kaumnya Nabi Nuh ya, yang menyembah berhala. Mereka mengatakan, bahkan mencaci, menghina Nabi Nuh sebagai orang yang sesat ya, orang yang linglung ya. Kok aneh ya, nggak sama kayak kita. Nah, menyembah sesuatu yang tidak ada. Padahal kaumnya Nabi Nuh pun dulunya merupakan kaum yang menyembah Allah. Tapi lama-lama terdapat orang-orang soleh ya, seperti Yagus, Suwak, Yakut ya. Maka mereka kita buat aja sebuah monumen untuk menghormati mereka. Awalnya tidak disembah, ketika sudah dibangun, lama-lama mereka sangat cinta, akhirnya lama-lama mereka menyembah gitu ya. Maka muncullah atau diutuslah Nabi Nuh untuk mengembalikan mereka kepada fitrah, kepada agama yang menyembah hanya kepada Allah. Dan juga dalam Quran surat Hud ayat 32 sampai 33. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh,
Qad jadal tanah, sungguh engkau telah berbantah-bantah dengan kami. Nah, berarti kan mereka juga sama seperti Nabi Muhammad. Kemarin kan diterangkan ayat sebelumnya, sok turunkan malaikat, sok turunkan kitab, ya. Tapi kan jawaban Allah, walau anzalna malakal laqudiyal amru. Jika kami turunkan malaikat langsung, maka bereslah urusan. Artinya sama seperti umat-umat terdahulu dibinasakan. Nah, ternyata beda kalau kaumnya Nabi Muhammad tidak dibinasakan sekaligus. Ada yang sebagian dibinasakan ketika terjadi perang Badar kan. Beberapa pemuka Quraisy meninggal dalam perang Badar. Ada juga yang disisakan agar penerus mereka melanjutkan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti penduduk Taif yang ditawarkan mereka Jibril, mau saya timpakan kepada mereka gunung itu, gitu kan. Kata Rasulullah, jangan, mereka tidak tahu, dan siapa tahu cucu-cucu mereka nanti akan masuk Islam. Ternyata benar kan gitu ya. Fa'aksarta jidalana, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Faktina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan. In kunta minas shodiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tuh, langsung ditantang ya, dicemooh ya, diolok-olok. Qala, Nabi Nuh menjawab, innama ya'tikum, sesungguhnya hanya Allah yang akan mendatangkan kepadamu bihillahu insya'a, jika ia menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah yaitu nikmat bagi yang beriman dan azab bagi yang ingkar. Nah, kemudian di sini pun terjadi olok-olokan ketika Nabi Nuh melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yasnaul fulka, mulailah dia Nabi Nuh membuat fulka, bahtera, perahu. Nah, ini kan sekali lagi, kalau sudah ayatnya, perintahnya sudah jelas, maka apapun di luar akal laksanakan. Secara akal, mengapa membuat perahu di atas gunung gitu kan? Tapi kan ketaatan diuji juga Nabi Nuh alaihissalam, taat tidak kepada ketetapan Allah. Semua nabi juga hakikatnya, kenapa kita mengatakan semua nabi Islam? Karena sifat dari ajaran mereka dan yang mereka lakukan adalah Islam, artinya menyerahkan diri, berserah diri, apapun perintahnya dilaksanakan, dipatuhi. Ibunya Nabi Musa secara akal, seorang bayi baru lahir dihanyutkan ke sungai, tapi karena sudah perintah dari Allah, laksanakan. Nabi Musa tidak punya apa-apa, harus menghadap Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas, laksanakan meskipun takut kan. Ya, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri, itu kan doa Nabi Musa. Tapi laksanakan, itulah Islam. Hakikat Islam itu kan menyerahkan diri. Waktu dan kita bukan pasrah, tapi menyerahkan diri. Pun sama Nabi Nuh membangun bahtera, membangun perahu. Wa kullama maro alaihi mala'um min qaumihi. Nah, setiap kali para pemuka kaumnya maro, melewatinya, sahiru minhu, mereka mengejeknya. Tuh, sahiru, mereka mengejeknya. Tuh, lihat ada orang gila di tengah gunung ini, di panas ini membangun perahu, mau kemana? Ya, gitu ya. Qala, beliau menjawab, intasforu, jika kamu mengejek minna kami, fa inna, sesungguhnya kami pun nasforu minkum, akan mengejekmu, kama tasforuna, sebagaimana kamu mengejek kami. Tunggulah ya, tunggulah waktunya. Itu terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang pembangkangan kaum Ad terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Banyak ayat yang menerangkan bagaimana cemoohan kaumnya Nabi Nuh di beberapa ayat Al-Quran. Pun sama dengan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Qalu, mereka mengatakan, itu kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang menggantikan kaumnya Nabi Nuh. Mereka sudah tahu umat terdahulu mereka itu terjadi banjir besar untuk membinasakan orang-orang kafir. Mereka tahu.
ya harusnya menjadi peringatan bagi mereka, tapi lagi-lagi pembangkangan, cemooh, sombong, itulah yang timbul dari mereka. Qalu Yahudu, wahai Hud, majitana, kamu tidak mendatangkan kepada kami bibayinatin, suatu bukti yang nyata, wa manahnu, dan kami tidak akan bitariki, meninggalkan alihatina, sesembahan-sesembahan kami, an kaulika, karena perkataanmu, wa manahnu, dan kami tidaklah laka kepadamu bimukminin, mempercayai kamu, kami tidak mengimanimu, kami tidak mempercayaimu. Nah itu ya, tegas ini ya kaumnya, kamu tidak akan percaya kepada kamu gitu. Dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 66, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya, kaum Ad, berkata, inna, sesungguhnya kami, lanaraka, benar-benar memandangmu wahai Hud, fisafahatin, dalam keadaan kurang akal. Tuh ya, di Nabi pun sama kan disebut majnun ya, abtar ya. Kan Nabi juga sama ya, ketika wafat wafat putranya ya, putranya Qasim, di riwayat lain Abdullah Ibrahim, kan orang Quraisy mengatakan itu, oh tinggal Muhammad abtar, abtarnya terputus ya. Jadi orang Arab itu kalau meninggal putra laki-lakinya, mereka bilang abtar, terputus, oh tinggali kan. Itu bukan bagi Nabi berat ya, bagi Nabi berat ujiannya gitu kan. Tapi apa kan jawaban Allah, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mengejekmu, yang mengingkarimu, yang menyakitimu, merekalah yang abtar. Abtar di sini terputus dari rahmat Allah, bukan terputus keturunan, tapi terputus dari rahmat Allah. Juga sama Nabi Hud juga, fisafahatin, dalam keadaan kurang akal, wa inna ladunnuka minal kadibin, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta, pembohong kamu Hud, kata kaumnya. Dan pada ayat lain surat Al-A'raf ayat 70, qalu, mereka mengatakan, ajitana, apakah kamu datang kepada kami, lina'budallaha wahdahu, agar kami hanya menyembah Allah saja, wa nadaro makana ya'budu abauna, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minas shodiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tuh lagi-lagi mereka berdusta. Karena kan lagi-lagi Pak Bu, yang disebut dengan masa keemasan ternyata bukan dari banyaknya harta kesuburan terhadap suatu kaum. Karena kaum Ad ini diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fisik mereka kuat, fisik mereka gagah ya, bahkan melebihi fisiknya sebelumnya kaumnya Nabi Nuh. Dan juga mereka diberikan kesuburan tanahnya, diberikan kesuburan, dan juga ternyata mereka pandai arsitek dalam membangun gedung-gedung ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bi'ad ya, surat Al-Fajr ya. Al-Fajr ya. Iya, Al-Fajr ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ya. Ayat ke-6 Bu ya. Nah, ada Al-Fil kan, bi'ad, kepada bagaimana Tuhanmu ya berlaku kepada kaum Ad. Iromadatil, tuh Iromadatil imad, yang menempati kota Irom. Imad yang memiliki bangunan ya, allati lam yuhlaq misluha fil bilad, yang tidak dibangun oleh orang-orang sebelumnya atau yang lainnya di negeri-negeri yang lain. Jadi hanya mereka yang bisa melakukannya. Tuh ya, subur mereka itu. Dan juga mereka mampu ya, bagaimana tanah yang datar disulap ya menjadi bangunan, menjadi istana ya. Tapi apa ya, ternyata bukan itu dibinasakan oleh Allah. Bukan itu, ternyata Allah memuliakan suatu kaum ternyata bukan dengan banyaknya kenikmatan duniawi ya, bukan dengan kenikmatan duniawi. Mata orang tong, oh negara itu mah seur artosna cantang tos kan, belum tentu kan, belum tentu Allah merahmati.
Seperti sekarang Gaza kan, apakah Allah tidak merahmati, tidak memberikan berkah? Kan wallahu alam, justru keberkahan bagi mereka ya. Saat ini ketika mereka tong boroning gitu, ngemutan maksiat gitu kan. Pastikan yang diemutan adalah hidup dan mati kan. Berarti kan bagaimana caranya mereka menjemput Allah gitu kan. Tong punya bujang-bujang ngemutan maksiat gitu kan. Eramu kan masih kan ngemutan tidur besok tuh gimana gitu kan. Mungkin di sanalah kebaikan. Nah, lalu pembangkangan kaum Samud terhadap Nabi Saleh alaihissalam. Jadi pasti ya di sini Allah menggambarkan kaum Samud, kaum Ad, mereka itu makmur gitu. Tapi justru digambarkan sebagai kaum yang dimurkai oleh Allah. Berarti bukan itu ya. Bukan itu ukuran dari kemuliaan di sisi Allah. Apa kaum Samud terhadap Nabi Saleh? Qalu, mereka mengatakan, ya Solihu, wahai Soleh, qad kunta fina, sesungguhnya kamu sebelum ini ada di antara kami, marjuwan qabla hada, yang kami harap ya sebelum ini, atanhana anak buddha mayabudu abaana, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Wa innana lafi syaki mimma tada'una, dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Lagi-lagi ya olok-olok yang diterima oleh para utusan Allah. Itu dalam surat Al-Hud. Al-Arab pun banyak ya. Qala alladziistakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu. Faqaruna kota, mereka menyembelih unta betina tuh. Di omat-omatan, omat tong dikukumaha unta ieu. Kan maraneh anu nyungkeun bukti, ieu aya buktina. Hiji we taat nama tong dikukumaha ontana, tapi kan lagi-lagi melanggar. Tuh hese untuk taat teh gitu kan. Bukti mereka untuk menghina Nabi Saleh alaihi salam. Gening tidak apa-apa, nah gitu kan. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, Ibu, pada halaman berikutnya, nah di sini ayat yang ke-11 dalam surat Al-An'am yang kita bahas, ada perintah dari Allah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, kul. Jadi tadi kita gambarkan dulu ya bagaimana sedikit yang banyak dalam Al-Quran, tapi sedikit yang ditampilkan bagaimana para rasul yang memperolok-olokan Rasul Allah. Ternyata dakwah itu tidak mudah, jalan hidup para nabi itu tidak mudah. Makanya kenapa nama-nama mereka abadi, nama-nama mereka harum, karena apa yang mereka lakukan ternyata berat apa yang mereka lakukan. Kul, katakanlah, siru, berjalanlah kalian, fil ardi, di muka bumi, sumang duru, kemudian perhatikanlah, kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Berarti peninggalan ayat, peninggalan kaum Ad, peninggalan kaum Samud, peninggalan kaumnya Nabi Nuh, peninggalan kaumnya Nabi Lut, semuanya ada. Perhatikan. Fakiru fi anfusikum, yakni pikirkanlah oleh kalian sendiri, wangduru, dan lihatlah, ma ahallallahu bil qurunil madiyati alladzi kadzabu rusulahu wa anadahum, dan lihatlah apa yang telah ditimpakan oleh Allah terhadap generasi-generasi terdahulu, yaitu mereka yang mendustakan rasul-rasulnya dan mengingkarinya. Minal adabi wan nakal, mereka ditimpa berupa azab dan pembalasan, wal ukubati fid dunya, dan siksaan di dunia. Ma'amadakharolahu minal adabil alim fil akhirah, di samping azab pedih yang telah menunggu mereka di hari kemudian. Tuh udah dihinakan ya di dunia, mereka mendapatkan azab di dunia, dan ternyata menunggu mereka siksa yang pedih di akhirat. Dan nama mereka pun sampai kita tuh jelek kan. Kaum Ad, pasti kaum yang durhaka. Kaum Samud, kaum yang durhaka. Beda sama Ashabul Kahfi, orang beriman yang tidur selama 300 tahun dalam gua. Kan beda ya, Ashabul Kahfi, kaum Ad. Nah, kita sudah mengenal kan. Nah, mereka jelek ternyata di dunia itu. Nah, ini kita terangkat sekarang kebinasaan kaumnya Nabi Nuh. Papatahna abwabas samai bima'in
hamirin, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, hujan terus menerus ya. Wa fajjarnal ardo uyunan, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudira, maka bertemulah air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Berarti azabnya Nabi Nuh itu, banjir itu dari langit dan juga dari tanah ya. Dua dari tanah. Urang makan banjir teh mun hujan unggul, ini mah dua dari tanah untuk menenggelamkan, dan penenggelamannya pun merupakan azab yang pedih. Kan Bu, tenggelam kan tersiksa Bu nya. Mati nanti memang benar-benar langsung gitu kan. Beda kalau dibom, wah hancur. Makan tenggelam kan benar-benar tersiksa orang, merasakan kematian bisa gitu. Badai salah terasa. Nah itu kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Ad, wa amma adum fauliku birihing sorsorin atiyah. Kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Jadi oleh angin topan ya, bergelimpangan mereka. Ternyata apa nikmat yang Allah berikan di dunia itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Dan kaum Samud pun fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Fa'akhadat humus sayhatu musbihin, mereka dibiasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, di gempa, suara yang keras. Dan wa amas samudu fahadainahum fastahabbul ama, kami beri petunjuk tapi mereka lebih memiliki buta. Fahadathum so'iqatul adab, maka kami ya azab mereka dengan sambaran petir ya. Al-huni, yang menghinakan, bimakanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, itulah yang terjadi ya. Kaum Samud mah digempa, suara yang keras, petir yang menyambar. Nah, maka terakhir nih, wa adan, dan juga kaum Ad, wa samuda, dan kaum Samud, wa qad tabayyana lakum, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka, mim masakinihim, dari puing-puing tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu, dan setan telah menjadikan mereka memandang baik a'malahum, amal mereka, fasaddahum anis sabili. Nah, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Wa kanu mustabsirin, sedangkan mereka orang-orang yang berpandangan tajam. Jadi ini Bu, keterkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, puing-puing mereka masih ada. Makanya Allah, siru, berjalanlah kamu di muka bumi, unzuru, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Nah ini kan ada puing-puingnya. Wa Qaruna, dan Qarun, wa Fir'auna, dan Fir'aun, wa Hamana, dan Haman. Ini Fir'aun sombong karena kekuasaannya. Terus Qarun sombong dengan hartanya, Haman sombong dengan ilmunya. Tidak yang parah di kita kan, udah mah miskin ya, sombong lagi, sombong tidak pintar, sombong lagi kan di kita. Mana itu ya, ini lebih bahaya berarti ini. Laqad jahu Musa, sungguh datang kepada mereka Musa bil bayyinati, dengan bukti yang nyata. Pastakbaru, mereka sombong, mereka menyombongkan diri, fil ardi, di muka bumi, wa makanu sabiqin, dan mereka ditimpa seperti orang-orang yang terdahulu. Pakullan, maka masing-masing mereka, akhodna, kami siksa mereka, bidan bihi, disebabkan dosa mereka. Paminhum, diantara mereka, man arsalna alaihi hasiban ya, ada yang kami timpakan kepadanya hujan berupa batu kerikil. Wa minhum, diantara mereka, man ahodathu soihotu, ada yang ditimpa suara keras seperti kaum Samud. Wa minhum man hasabna bihil ardo, dan diantara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Wa minhum man agrokna, dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa makanallahu, dan tidaklah Allah, lihat limahum, hendak menganiaya mereka. Allah tidak menganiaya mereka, walakin, akan tetapi, kanu angpusahum yadlimun, mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena ulah mereka
Maka di sini catatannya, pertama, memperolok-olok para rasul merupakan kebiasaan lama yang sudah kita ketahui bersama. Begitupun mempelajari, memegang dan menyuarakan ayat-ayat Allah akan menemui olok-olok pula. Tidak aneh makanya sekarang banyak orang yang memperolok-olok agama kita, banyak orang yang memperolok-olok ibadah kita. 2. Turunnya azab kebinasaan bagi orang-orang yang memperolok-olok juga adalah sesuatu yang bersifat tetap, pasti berlaku dan bersifat adil, pasti akan menimpa mereka. 3. Hendaklah para pelaku penghinaan olok-olok tersebut memperhatikan hal ini agar mengetahui siksa dan azab yang pedih yang menimpa orang-orang kafir sebelumnya, sebagaimana kaum Quraisy ya, mereka ditimpa dengan kekalahan di perang Badar salah satunya. 4. Orang-orang yang mendustakan di sini adalah orang yang mendustakan kebenaran, dan pelaku kebenaran itu bukan orang yang mendustakan kebatilan. Maksudnya orang-orang yang selalu mengajak kebenaran, mereka tidak membenci orang para pelakunya. Sok di dieu Bu aya nu tatawan lebat ka masjid dicarek moal Bu. Moal kan sok we salat sasarengan gitu kan. Kita mah tidak mengewa ke orangna gitu kan. Dia mau sholat, ayo kita sama-sama sholat, kita makan bersama. 5. Bepergian adalah hal yang dianjurkan jika ditunjukkan untuk memperhatikan nasihat dan mengambil pelajaran dari peninggalan-peninggalan umat dan penduduk masa lampau. Fantasiru fil ardi, di bumi kalian menyebar untuk mengambil pelajaran ya. Tapi bukan menjadi pokok utama, karena kan pokok utama ada kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi jangan sampai kita pergi ke daerah lain meninggalkan kewajiban kita kepada keluarga, kepada yang lainnya. 6. Perjalanan tersebut hendaknya disertai dengan upaya melihat dengan mata dan hati, yakni melihat dan merenungkan menyangkut kesudahan generasi terdahulu yang puing-puingnya terbentang. 7. Salah satu itibarnya ialah menghasilkan kesadaran bahwa betapapun kuasanya seseorang, ia tidak akan kekal dan tidak pula mampu melawan kekuasaan Allah. Ini pun Bu, Pak, bagi kita sebagai orang tua, jangan pernah mengatakan kepada anak, sok kalau udah balik mah bebas gimana kamu. Tidak, kita ajarkan. Meskipun adek sudah besar, meskipun adek sudah menikah, tetap harus ikut aturan Allah, karena kita tidak berkuasa. Buktinya Bu, ada nggak orang yang mengingat sakit Bu? Tapi kan banyak sakit menghampiri kita. Kita sendiri tidak bisa mengendalikan badan kita. Sakit kan siapa yang ingin? Bukan kita kan? Allah tuh. Kita nggak punya hak, badan kita pun nggak punya hak. Buktinya kita nggak mau sakit, tetap sakit. Nah itu kan. Nggak kuasa, kita juga nggak mau kuasa apa kita. Badan kita juga bukan milik kita, buktinya sakit aja. Siapa yang mau sakit? Nggak ada, tapi kita tetap sakit. Minum obat langsung sembuh tidak Bu? Tidak kan? Nah itulah bukti kita tidak punya kuasa apa-apa. Lantas mengapa kita sombong? Kenapa kita ingkar? Kenapa kita memperolok ayat-ayat Allah? Sedangkan semuanya, nah makanya ya jangan ada mengatakan sok bebas gimana kamu. Tidak. Tetap kamu harus, meskipun bukan lagi tanggung jawab bapak sama ibu, tetap kepada Allah kamu tanggung jawab, karena badan kita tidak punya kekuasaan apa-apa lagi gitu kan. Mau menyombongkan apa? Nah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.